Sahabatku, air adalah air. Air adalah sumber kehidupan. Segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Air memberi kehidupan bagi alam semesta dan manusia. Air tempat makhluk hidup berkembang biak. Tanpa air, tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Oleh karenanya, manusia memilih hidup dekat dengan sumber air, baik mata air ataupun sungai. Sungai menjadi sumber air bersih, sumber pangan, jalur transportasi dan perdagangan, serta berbagai basis pengembangan energi. Oleh alam, kita sudah diberi kualitas air sesuai dengan di mana tempat kita tinggal dan kita hidup. Bagi kita yang tinggal di daerah gunung atau di daerah ketinggian, alam memberikan kita air dengan TDS atau kandungan kalsium yang tinggi. Hal ini dibutuhkan sebab ketika kita tinggal di daerah pegunungan, kita membutuhkan tulang yang kuat, otot yang kuat, dan jantung yang sehat untuk membuat kita mampu mendaki dan menuruni gunung. Dan untuk kita yang tinggal di lembah atau di dataran rendah, kita disediakan air dengan kandungan kalsium yang rendah. Sebab secara normal gerak fisik kita dibanding dengan orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan. Sahabat Kendimas, sebenarnya air yang baik adalah air di mana tempat kita tinggal dan kita hidup. Sepanjang air tersebut tidak melampaui standar Permenkes yang sudah ditetapkan bahwa air itu harus bersih, bening, tidak berbau, dan tidak berasa dengan TDS maksimal 500 ppm dan pH 6,5 ppm. Otak kita mulai kacau ketika otak kita dimasuki dengan iklan, sehingga produk tersebut tertanam di dalam hati sanubari kita, sehingga kita selalu mengatakan bahwa air yang baik adalah air yang diolah dengan mesin tertentu. Sahabat Kendimas, sahabat harus paham bahwa air adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya kewenangan untuk mengubah standar yang sudah diberikan oleh Allah, kecuali air itu melampaui batas yang telah ditetapkan, yang patut kita duga bahwa air tersebut tidak baik untuk kesehatan kita. Sahabat Kendimas, jika kita mendapati air dengan TDS melebihi 500 ppm dan airnya keruh, airnya berbau, airnya memiliki rasa, maka kita punya kewajiban untuk memperbaiki kualitas air ini supaya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk kepentingan kesehatan kita. Jadi, air bukan baik, air bukan menjadi lebih baik, atau air menjadi istimewa setelah kita olah dengan mesin tertentu. Segala proses yang kita lakukan adalah karena kita dipengaruhi oleh iklan yang terus-menerus secara gencar mengiklankan produk tersebut, sehingga kita menjadi minded atau percaya bahwa air yang baik adalah air dengan TDS yang rendah. Di tahun-tahun yang lalu, kita ketahui bahwa WHO telah menetapkan bahwa air hujan tidak boleh diminum karena membuat gigi keropos, karena membuat tulang keropos. Air hujan asam, tetapi sekarang jadi terbalik. Kita jadi mengolah air yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita, justru kita mengolahnya kembali
menjadi air hujan, menjadi air yang memiliki rasa. Jika Permenkes telah menetapkan bahwa air yang baik adalah bersih, bening, tidak berbau, dan tidak berasa, justru sekarang kita mengolah dengan air yang memiliki rasa pahit, rasa asam, tetapi tetap dipertahankan untuk dikonsumsi dengan segala macam alasan yang berujung pada sistem pengolahan air dengan menggunakan produk tertentu. Sahabat Kedimas, saya selalu mengajak sahabat semua untuk berpikir menggunakan akal sehat bahwa air yang baik adalah air yang sudah Tuhan berikan kepada kita di mana tempat kita tinggal dan kita hidup. Jika air sudah melampaui batas kesehatan, berarti kita punya kewajiban adalah memperbaiki kualitas air tersebut. Sebenarnya, sistem pengolahan air yang kita pakai hingga saat ini tidak lepas dari apa yang sudah pernah nenek moyang kita pakai zaman dahulu. Terdiri dari kerikil, sabut, arang, pasir, dan kebutuhan media untuk mengisi bahan-bahan tersebut. Di zaman modern ini, material-material tersebut kita pisahkan di dalam tank-tank media yang kita instalasi dan kita anggap bahwa saat ini kita lebih hebat dari zaman nenek moyang dahulu. Yang membedakannya adalah nenek moyang dahulu adalah seorang pelaut. Nah, kita sekarang hidup di zaman roket. Tetapi prinsipnya yang dipakai oleh nenek moyang dulu masih tetap kita pakai hingga hari ini. Sahabat Kendimas, air adalah elemen terpenting kedua yang kita butuhkan untuk kehidupan. Jadi, elemen vital yang pertama yang dibutuhkan oleh kehidupan adalah oksigen. Dan tidak mengherankan jika elemen terpenting kedua yang dibutuhkan untuk kehidupan adalah air. Elemen ketiga yang diperbolehkan untuk kehidupan kita adalah natrium. Elemen keempat untuk kehidupan kita adalah magnesium, dan elemen kelima adalah kalium. 5 elemen terpenting untuk kehidupan ini terdapat dan terkandung di dalam air. Dahulu saya sering mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup 3 hari atau 7 hari tanpa air. Tetapi setelah saya membaca sebuah buku tentang perjalanan panjang beberapa orang yang melarikan diri dari kamp kerja di Siberia dan mereka berada di padang pasir tanpa air. Mereka pergi hampir 2 minggu tanpa air, tetapi mereka hidup. Oleh karena alasan ini, maka saya menempatkan oksigen sebagai elemen pertama untuk kehidupan. Ketika seseorang melakukan perjalanan panjang dan tidak minum, tubuh menerima uap air dari udara. Jika air yang kita konsumsi tidak memiliki 5 elemen ini, maka air yang kita minum tidak dapat diserap oleh tubuh. Air yang kita minum tidak bisa masuk sampai ke dalam sel. Ciri umum bahwa air tidak diserap oleh tubuh adalah ketika kita meminum air, tidak selang berapa lama kita akan terus-menerus kencing, atau kita akan tetap merasakan haus walaupun kita sudah minum. Alasan umum ketiga adalah kita jadi pilek setelah kita meminum air, atau kaki akan bengkak jika kita minum air. Ini bisa terjadi disebabkan oleh
air yang kita konsumsi atau air yang kita minum tidak masuk ke dalam sel tubuh. Jadi kesimpulannya adalah air harus memenuhi 5 unsur elemen untuk kehidupan. Kita wajib mempertimbangkan bahwa air yang kita minum harus memiliki nilai. Kita tidak bisa membiarkan tubuh kita mengkonsumsi air yang tidak memiliki nilai dari 5 elemen yang kita konsumsi. Sahabat Kedimas, sangat sulit kita memahami air. Tetapi dengan terus belajar, kita akan menjadi tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kebutuhan tubuh kita sendiri. Nah, sahabat Kedimas, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan untuk sahabat, sehingga sahabat bisa memilih kualitas yang terbaik air untuk kita konsumsi.